Bersyukurlah karena kita telah melihat bahwa Yesus adalah Tuhan yang berdaulat dan berkuasa atas hidup kita. Bersyukurlah karena Allah Bapa berkenan mengaruniakan dan menyingkapkan kemuliaan dan kuasa Yesus, sehingga kita dapat melayaninya. Kita adalah saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Selasa 2 Desember, Pekan Advent yang pertama. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan sehat, baik, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Adil, Engkau memperhatikan orang kecil dan sederhana. Perkenankanlah kami meneladani Yesus Kristus Putramu yang senantiasa menolong orang-orang yang lemah. Bantulah kami dalam perjuangan melawan pengaruh manusia lama kami, sehingga kami layak dan pantas untuk menyambut kehadiran Putramu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 10 ayat 21 sampai 24. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Pada waktu itu, bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang akan berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tiada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang oleh anak diberi anugerah mengenal Bapa. Sesudah itu, berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kalian lihat, sebab aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kalian lihat, namun tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, namun tidak mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, sebagai murid-murid Kristus, tentunya rasa syukur harus selalu kita miliki, karena bersyukur itu sesuatu yang penting dalam hidup kita, yang akan membantu kita untuk selalu memiliki harapan. Kita dinasihati agar mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang Allah kehendaki. Di dalam ucapan syukur, sudah selayaknya kita mempunyai alasan untuk bersyukur. Apa yang membuat kita bersyukur? Paling tidak, ada dua alasan yang membuat Yesus itu bersyukur kepada Allah Bapa. Yang pertama, karena karunia Allah bagi para murid yang mengenal Yesus Kristus berkuasa menaklukkan kuasa iblis.
Pengakuan mereka, setan-setan takluk dalam nama Yesus, adalah pengakuan kedaulatan dan kuasa yang dimiliki oleh Yesus. Yesus bersyukur atas pemahaman mereka itu. Alasan yang kedua, karena Allah berkenan kepada mereka, Yesus berkata kepada para murid-Nya, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat." Hanya mereka yang terpilih, yang dikaruniai kesempatan untuk melihat yang tidak dilihat orang, telah melihat kuasa Allah bekerja. Yesus yakin bahwa Allah sendiri yang menguakkan rahasianya, bahwa Yesus adalah Tuhan yang berdaulat. Saudari-saudaraku yang terkasih, bersyukur adalah tindakan yang muncul dari dalam diri seseorang karena mengalami Tuhan dan menerima anugerah-Nya. Tindakan syukur ini nyata dalam bentuk pengakuan atas kuasa dan kedaulatan Tuhan atas segala perkara. Bersyukurlah karena kita telah melihat bahwa Yesus adalah Tuhan yang berdaulat dan berkuasa atas hidup kita. Bersyukurlah karena Allah Bapa berkenan mengaruniakan dan menyingkapkan kemuliaan dan kuasa Yesus, sehingga kita dapat melayaninya. Kita adalah orang-orang yang oleh Allah diperkenankan untuk menikmati segala karunia-Nya. Maka Yesaya di dalam kitabnya menegaskan kepada umat Israel untuk bersyukur karena suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taru yang akan tumbuh dari pangkalnya yang akan berbuah. Saudara-saudaraku yang terkasih, tentunya ada banyak hal, alasan-alasan yang membuat kita bersyukur. Maka marilah kita selalu bersyukur dalam hidup kita. Karena Allah selalu menyertai, Allah selalu membimbing kepada kita semua. Dan hari ini Allah sungguh memberikan peneguhan kepada kita semua. Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Berbahagialah apa yang kamu dengar. Karena banyak orang tidak semua bisa mendengarkan. Marilah saudara-saudaraku yang terkasih, kita mohon rahmat-Nya agar kita selalu mampu untuk bersyukur dalam hidup kita ini. Sehingga kita bisa menjalani kehidupan kita ini dengan penuh harapan. Karena Tuhan selalu menyertai hidup kita. Puji dan syukur padamu ya Tuhan, berlimpah berkat-Mu serta pengasihan, kuasa kasih bimbingan tangan-Mu menuntun hidup kami selalu. Hadirlah Tuhan di antara kami, jadikanlah kami gereja sehati, dimuliakanlah nama-Mu, ya Tuhan.
bersyukur kepadamu. Upaya kami membangun dunia seturut semangat Yesus Tuhan kita. Curahkan Roh-Mu kepada umat-Mu, dampingi kami Tuhan selalu. Anugerahilah seluruh Nusantara agar hidup rukun, damai, sejahtera. Kami bersujud padamu, ya Tuhan, Engkau yang Maha Murah, Maha Besar. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.